Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Rahwi Salma Gusti NIM 27, Vira Sarifah Melani NIM 32, dan Regina Sekar NIM 109 akan mempresentasikan mengenai fungsi produksi Cup Douglas. Analisis dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi produksi belimbing yang berstudi kasus di Desa Betokan, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak. Pada analisis ini menggunakan satu variabel dependen dan juga 6 variabel independen. Variabel dependennya yaitu produksi dan keenam variabel independennya yaitu luas lahan, jumlah pohon, pupuk kandang, pupuk ponska, pestisida dan juga tenaga kerja. Analisis yang pertama yaitu uji asumsi klasik. Berdasarkan hasil analisis terlihat bahwa pada nilai Kolmogorov-Smirnov variabel produksi, luas lahan, jumlah pohon, pupuk kandang, pupuk ponska, dan tenaga kerja memiliki nilai SIK berturut-turut 0,122, 0,203, 0,9, 0,21, 0,74, dan 0,30, di mana nilai tersebut lebih besar dibandingkan dengan 0,05. Maka data-data pada variabel tersebut terdistribusi secara normal. Sedangkan nilai signifikansi pada variabel pestisida sebesar 0,03, di mana nilai tersebut lebih kecil dibandingkan dengan 0,05, sehingga data tersebut tidak terdistribusi dengan normal. Kemudian dilakukan uji linearitas antara variabel dependen dan juga variabel independen, dimulai dari variabel produksi dengan variabel luas lahan, variabel produksi dengan variabel jumlah pohon, variabel produksi dengan variabel pupuk kandang, variabel produksi dengan variabel pupuk ponska, variabel produksi dengan pestisida, dan variabel produksi dengan variabel tenaga kerja. Berdasarkan hasil-hasil analisis tersebut terlihat bahwa semua variabel independen baik itu luas lahan, jumlah pohon, pupuk kandang, pupuk ponska, pestisida, dan juga tenaga kerja memiliki nilai SIK yang lebih kecil daripada 0,05. Sehingga dengan demikian dapat dinyatakan bahwa semua variabel tersebut tergolong linier terhadap variabel dependennya yaitu produksi. Lalu dilakukan uji multikolinearitas. Berdasarkan hasil analisis tersebut terlihat bahwa variabel luas lahan, pestisida, dan juga tenaga kerja memiliki nilai VIF lebih kecil daripada 10. Sehingga dengan demikian dapat dinyatakan bahwa variabel tersebut dinyatakan bebas dari multikolinearitas. Sedangkan variabel jumlah pohon, pupuk kandang, dan juga pupuk ponska memiliki nilai VIF lebih besar daripada 10. Sehingga dengan demikian dapat dinyatakan bahwa variabel tersebut tidak bebas multikolinearitas dan perlu dilakukan perubahan data. Pada uji autokorelasi diketahui bahwa nilai Darwin-Watson adalah sebesar 2,235 dan nilai DL sebesar 1,408 dan DU sebesar 1,767. Jika nilai 4 dikurangi DU adalah 2,233 dan nilai 4 dikurangi DL adalah 2,592, maka nilai Darwin-Watson berada antara nilai 4 dikurangi DU dan juga 4 dikurangi DL. Hasil tersebut tidak dapat disimpulkan. Yang terakhir yaitu uji heteroskedastisitas. Berdasarkan hasil analisis tersebut terlihat bahwa semua variabel independen baik luas lahan, jumlah pohon, pupuk kandang. Berdasarkan hasil analisis tersebut terlihat bahwa semua variabel independen baik luas lahan, jumlah pohon, pupuk kandang, pupuk ponska, pestisida, dan juga tenaga kerja memiliki nilai SIK 1 yang lebih besar dibandingkan dengan 0,05. Sehingga dengan demikian dapat dinyatakan bahwa semua variabel independen tersebut bebas dari heteroskedastisitas. Selanjutnya, analisis regresi linear berganda. Berdasarkan hasil model summary, diperoleh nilai adjusted R-square sebesar 0,991, yang menunjukkan bahwa 99,1% variabel dependen atau yang dipengaruhi dapat dijelaskan oleh variabel independen atau yang mempengaruhi. Sedangkan sisanya sebesar 0,9% dijelaskan variabel lain yang tidak diteliti. Melalui hasil pada tabel ANOVA dapat diketahui bahwa nilai F hitung sebesar 944,68, di mana nilai F hitung lebih besar dibanding nilai F tabel yaitu sebesar 2,19. Dan
diketahui probabilitas sig F sebesar 0,000, di mana lebih kecil dibanding 0,05. Hal tersebut menyatakan adanya pengaruh signifikan antara variabel independen, yaitu luas lahan, jumlah pohon, pupuk kandang, pupuk ponska, pestisida, dan tenaga kerja, terhadap variabel dependen, yaitu produksi, secara simultan atau bersama-sama. Selanjutnya, uji T, di mana uji T digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, di mana pengaruh tersebut dapat dilihat dari nilai T tabel yang dibandingkan dengan T hitung, dan nilai signifikansi yang dibandingkan dengan 0,05 sebagai taraf kesalahan atau alfa. Yang pertama, luas lahan terhadap produksi. Diperoleh nilai koefisien regresi beta 1, variabel luas lahan adalah positif 0,003. Sedangkan nilai T hitung 0,186, di mana lebih kecil dari nilai T tabel sebesar 2,007. Dan nilai signifikansi 0,853 lebih besar dari 0,005. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa luas lahan tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap output produksi dengan tingkat kepercayaan 95%. Yang kedua, jumlah pohon terhadap produksi. Diperoleh nilai koefisien regresi variabel jumlah pohon adalah positif 0,159. Sedangkan nilai T hitung 2,746 lebih besar dibanding dengan nilai T tabel, yaitu 2,007. Dan nilai signifikansi sebesar 0,008 kurang dari 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa jumlah pohon berpengaruh signifikan secara parsial terhadap output produksi dengan tingkat kepercayaan 95%. Ketiga, pupuk kandang terhadap produksi. Diperoleh nilai koefisien regresi beta 3, variabel pupuk kandang adalah positif 0,168. Sedangkan nilai T hitung sebesar 3,475, di mana nilai tersebut lebih besar dibanding dengan nilai T tabel, yaitu 2,007. Dan nilai signifikansi 0,001 kurang dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pupuk kandang berpengaruh signifikan secara parsial terhadap output produksi dengan tingkat kepercayaan 95%. Yang keempat, pupuk ponska terhadap produksi. Diperoleh nilai koefisien regresi beta 4, variabel pupuk kandang adalah positif 0,420. Dan nilai T hitung sebesar 10,521, di mana lebih besar dari nilai T tabel, yaitu 2,007. Sedangkan nilai signifikansi sebesar 0,000, di mana kurang dari 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pupuk ponska berpengaruh signifikan secara parsial terhadap output produksi dengan tingkat kepercayaan 95%. Kelima, pestisida terhadap produksi. Diperoleh nilai koefisien regresi beta 5, variabel pupuk kandang adalah positif 0,203. Sedangkan nilai T hitung sebesar 6,521, di mana lebih besar dari T tabel, yaitu 2,007. Dan nilai signifikansi sebesar 0,000 kurang dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pestisida berpengaruh signifikan secara parsial terhadap output produksi dengan tingkat kepercayaan 95%. Yang keenam, tenaga kerja terhadap produksi. Diperoleh nilai koefisien regresi beta 6,
variabel luas lahan adalah positif 0,003. Sedangkan nilai T hitung sebesar 1,145, di mana kurang dari nilai T tabel, yaitu 2,007. Dan nilai signifikansi sebesar 0,257 lebih besar 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tenaga kerja tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap output produksi dengan tingkat kepercayaan 95%. Baik, terima kasih. Akan saya lanjutkan. Yang selanjutnya adalah fungsi produksi Cobb-Douglas. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fira Syarifah Melani, NIM 1803211000032. Nah, pada fungsi produksi Cobb-Douglas di sini yaitu dengan fungsi Y sama dengan 1,665 ditambah 0,003 X1 tambah 0,159 itu adalah X2 tambah 0,168 X3 tambah 0,420 X4 tambah 0,203 X5 dan tambah 0,035 X6. Untuk yang pertama adalah apabila variabel independen atau seperti luas lahan, jumlah pohon, pupuk kandang, pupuk ponska, produksi, dan juga tenaga kerja dianggap konstan, maka output yang diproduksi akan bertambah sebanyak 1,665. Nah, yang kedua, besarnya koefisien regresi variabel luas lahan sebesar 0,003, yang mana artinya adalah jumlah luas lahan naik satu tingkat, maka tidak akan menambah jumlah output produksi secara signifikan, meskipun itu dengan asumsi variabel-variabel lain yang bersifat konstan. Yang ketiga, besarnya koefisien regresi variabel jumlah pohon adalah sebesar 0,159, yang mana artinya adalah apabila jumlah pohon naik 1%, maka jumlah output produksi akan ikut naik sebesar 0,159% dengan asumsi variabel-variabel lain bersifat konstan. Yang keempat adalah pada variabel pupuk kandang yang memiliki koefisien regresi sebesar 0,168, yang artinya apabila jumlah pupuk kandang naik 1%, maka jumlah output produksi akan naik juga sebesar 0,168% dengan asumsi variabel-variabel lain bersifat konstan. Yang kelima adalah besarnya koefisien regresi variabel pupuk ponska yang sebesar 0,420, artinya adalah jumlah pupuk ponska naik 1%, maka jumlah output produksi akan naik sebesar 0,420% dengan asumsi variabel-variabel lain yang bersifat konstan. Selanjutnya adalah besarnya koefisien regresi variabel pestisida sebesar 0,203, yang artinya apabila jumlah pupuk pestisida naik 1%, maka jumlah output produksi akan ikut naik sebesar 0,203% dengan asumsi variabel-variabel lain yang bersifat konstan. Selanjutnya adalah besarnya koefisien regresi pada variabel tenaga kerja, yaitu memiliki sebesar 0,035. Artinya adalah apabila jumlah tenaga kerja itu naik satu tingkat, maka tidak akan menambah jumlah output produksi secara signifikan, meskipun itu dengan asumsi variabel-variabel lain yang bersifat konstan. Selanjutnya adalah untuk elastisitas produksi. Nah, di sini sudah diketahui pada tabel ANOVA diuji regresi linear berganda, T hitungnya dan juga F hitungnya. Nah, T hitung di sini terdapat di tabel koefisien, sedangkan di F hitungnya ini terdapat di ANOVA, di tabel ANOVA. Diketahui pada 6 variabel di sini, yaitu luas lahan, jumlah pohon,
pupuk kandang, pupuk ponska, pestisida, dan juga tenaga kerja. Luas lahan yang memiliki nilai parameter atau nilai koefisien sebesar 0,003, sedangkan jumlah pohon 0,159. Untuk pupuk kandang memiliki nilai koefisien 0,168, pupuk ponska memiliki nilai sebesar 0,420, pestisida 0,203, dan tenaga kerja 0,035. Sedangkan untuk konstantanya di sini ada 1,665. Untuk adjektif R square-nya sebesar 0,990. Untuk F hitungnya adalah 944,688. Pada 6 variabel tersebut termasuk inelastisitas, karena pada nilai koefisien dari variabel-variabel tersebut lebih kecil daripada 1, maka dikatakan inelastis. Nah, untuk interpretasinya adalah dengan adanya pengaruh luas lahan, jumlah pohon, pupuk kandang, pupuk ponska, pestisida, dan juga tenaga kerja terhadap output adalah bersifat tidak elastis atau inelastis, karena nilai koefisiennya adalah lebih kecil daripada 1. Hal ini juga menunjukkan bahwa peningkatan output yang relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan peningkatan input tersebut. Maka artinya bahwa penggunaan input sudah berada dalam kondisi yang kurang menguntungkan bagi pelaku atau bagi produsen, atau biasa disebut dengan decreasing return of skill. Nah, untuk dan juga marginal produktivitasnya input itu sudah menurun. Maka berdasarkan dari hasil estimasi, maka homogeneity degree yang merupakan hasil dari penjumlahan nilai koefisien pada masing-masing variabel tersebut, yaitu dari penjumlahan 0,003 ditambah 0,159 tambah 0,168 ditambah 0,420 ditambah 0,203 tambah 0,035 yang menghasilkan nilai 0,988, yang mana lebih kecil dari 1. Artinya, fungsi produksi berada pada kondisi decreasing return of skill, di mana bahwa dalam keadaan demikian juga dapat diartikan bahwa proporsi penambahan faktor produksi juga melebihi proporsi penambahan produksi tersebut. Misalnya, apabila penggunaan faktor produksi ditambah sebesar 25%, maka produksi akan ditambah juga sebanyak 15%. Terima kasih, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.